Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kini akan menjelaskan materi tentang Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Fuad Bibi, absen 13. Kedua, Muhammad Putra Hardiansyah, absen 18. Dan yang terakhir, Nabila Salwa, absen 24. Nama lengkap Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Syarif Hidayatullah Al-Asmatakan. Kelahiran beliau yaitu pada tahun 1448 Masehi. Ayahnya bernama Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat. Ibunya Nyai Rara Santang, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang. Beliau wafat pada tanggal September 1569 dalam usia 121 tahun. Kisah Falatehan Sang Sunan Gunung Jati Falatehan atau Fatahillah yang kemudian terkenal dengan Sunan Gunung Jati menurut keterangan beberapa ahli, beliau berasal dari Pasai sebelah utara Aceh. Akan tetapi juga yang mengatakan bahwa Sunan Gunung Jati berasal dari Persia. Masa kelahirannya belum diketahui dengan pasti. Hanya yang jelas menurut riwayat sejarah, beliau dilahirkan di Pasai. Ada juga yang menyatakan bahwa beliau itu putra dari Raja Mekah Arab yang kawin dengan putri kerajaan Pajajaran Sunda. Mengenai namanya pun belum terdapat kesatuan pendapat di antara para ahli sejarah. Sunan Gunung Jati memiliki banyak nama, antara lain yang pertama Muhammad Narudin, yang kedua Syekh Narullah, ketiga Syed Kamil, keempat Bulkiyah, kelima Syekh Madkurullah, yang keenam Syarif Hidayatullah, 7 Makdum Jati. Sedangkan menurut babat-babat, nama Sunan Gunung Jati sangatlah panjang, yaitu Syekh Narudin Ibrahim Ibnu Israel, Syarif Hidayatullah, Said Kamil, Maulana Makdum Rahmatullah, dan kemudian setelahnya Makat digelarkan dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Menurut Baros, salah seorang ahli sejarah Portugis, Sunan Gunung Jati itu bernama Falatehan. Akan tetapi, menurut Fernão Mendes Pinto, seorang pengembara Portugis yang pernah datang ke tanah Jawa, menceritakan bahwa pada tahun 1546, Raja Sunda bernama Taragil. Mengenai nama Taragil ini, Profesor Dr. A. Hoshin Jajadiningrat berpendapat bahwa Taragil itu salah ucapan dari kata Fakhril. Kemudian, mengenai nama Sunan Gunung Jati menurut dugaan Profesor Dr. A. Hoshin Jajadiningrat, yang dimaksudkan dengan Falatehan kemungkinan berasal dari Arab Faktan, dari kata Fat. Hal ini mengingat bahwa dalam tahun 1919 ada seorang naib dari Kewadewan Singenlor di Semarang yang bernama Hajai Muhammad Fatkan. Menurut penyelidikan Dr. B.J.O. Siciriek, salah seorang orientalis barat yang terkenal, mengatakan bahwa Falatehan itu mungkin berasal dari Arab, Fatahillah. Adapun yang mengidentifikasi nama Falatehan dengan Sunan Gunung Jati dengan Taragil adalah Profesor Dr. A. Hoshin Jajadiningrat. Harian. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan saat mulai beranjak dewasa beliau ditugaskan untuk ayahnya untuk memimpin kerajaan. Namun ia menolak dengan alasan ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Syarif Hidayatullah yang tadinya tinggal bersama kedua orang tuanya di Timur Tengah memutuskan kembali ke tanah Jawa untuk melanjutkan niatnya dalam penyebaran agama Islam. Pada usia 25 tahun, beliau sudah dikenal sebagai ulama penyebar Islam yang sangat dihormati. Tidak hanya itu saja, beliau juga disegani karena kepemimpinannya yang sangat adil dan bijaksana.
Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai cucu Prabu Siliwangi ini merupakan seorang ulama yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Cirebon. Beliau berhasil menyebarkan agama Islam dengan mengajak seluruh prajurit ataupun masyarakat untuk masuk ke dalam agama Islam. Berkat kegigihannya inilah ia menjadi salah satu tokoh yang berpengaruh dalam sejarah agama Islam. Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati wafat pada 19 September 1569 dalam usia 121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembang untuk yang berada di Desa Astana Kabupaten Cirebon. Makam beliau juga termasuk salah satu tujuan wisata religi Wali Songo yang hingga sekarang masih ramai dikunjungi masyarakat dan para wisatawan. Selanjutnya itu silsilahnya sempat menimbulkan kesimpang siuran. Sebenarnya silsilah dari Sunan Gunung Jati sempat menjadi simpang siur pada tahun 1677 karena terdapat banyak naskah yang menceritakan tentang silsilah tersebut dan beberapa apa yang beda. Hal ini membuat para cendekiawan, sejarawan, alim ulama hingga para bangsawan berkumpul untuk menceritakan silsilah dari Sunan Gunung Jati yang sebenarnya. Hingga pada tahun 1680 didapatkanlah hasil dari penelusuran silsilah keluarga Sunan Gunung Jati. Materi selanjutnya berdakwah di jalur politik. Berhubung dirinya berdakwah di jalur politik, nama Sunan Gunung Jati ini memiliki julukan sebagai politikus ulung karena telah berhasil menaklukkan banyak kesultanan di daerah Cirebon dan Banten. Keahlian beliau dalam berdakwah lewat jalur politik membuatnya diangkat sebagai Sultan Cirebon. Bersatu sebagai Sultan, Sunan Gunung Jati menjadi Wali Songo satu-satunya yang memimpin pemerintah secara resmi. Awalnya ada Sunan Giri yang memerintah kerajaan Giri. Namun kerajaan Giri tersebut tidak masuk dalam wilayah kerajaan resmi yang ada di Pulau Jawa. Dengan kepiawaiannya dalam berpolitik, Sunan Gunung Jati bisa mengubah Cirebon menjadi pusat industri niaga terbesar di Pulau Jawa. Seiring dengan banyaknya pendatang dan orang yang berdagang di Cirebon, ajaran Islam mulai dikenal hingga keluar Pulau Jawa. Saat menjabat sebagai Sultan Cirebon, beliau membangun banyak masjid dan pesantren di daerah Jawa Barat dengan basis dakwah yang berlokasi di Cirebon. Beliau juga menerapkan ajaran Islam dalam setiap transaksi jual beli, sewa menyewa hingga bagi hasil dengan menggunakan akad. Sunan Gunung Jati juga telah mengubah sistem dan struktur kepemerintahan dengan dasar kekuasaan religius yang mengajarkan kalau kekuasaan bukanlah berasal dari manusia melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini membuat pemerintah yang dijalankan bisa terhindar dari hal-hal buruk atau sifat tidak terpuji yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Yang terakhir yaitu riwayat Sunan Gunung Jati. Ada 5, yaitu yang pertama, kalian yang dimiliki Sunan Gunung Jati ini yaitu ahli pendidikan, ahli bahasa, ahli ilmu kedokteran, ahli strategi perang. Yang kedua, menikah dengan seorang putri Cina. Yang ketiga, memuslimkan ribuan prajurit. Yang keempat, menyebarkan agama Islam dengan cara yang unik. Yang kelima, Kesultanan Cirebon. Keahlian yang dimiliki Sunan Gunung Jati ini yaitu yang pertama, ahli pendidikan. Sunan Gunung Jati sangat cerdas dan piawai dalam mengajar murid-muridnya, baik itu mengejar ilmu keagamaan hingga keterampilan lainnya. Ahli bahasa. Sunan Gunung Jati sangat lihai dalam berbahasa, tak hanya bahasa daerah saja, tapi juga bahasa asing. Diketahui beliau telah menguasai hingga 99 bahasa. Ahli ilmu kedokteran. Beliau memiliki keterampilan dalam dunia medis, mulai dari mengetahui penyakit seseorang dengan gejala-gejala yang dimiliki hingga bagaimana cara pengobatan yang harus dilakukan. Yang terakhir, ahli strategi perang. Berkat kelihayannya dalam berstrategi perang, Sunan Gunung Jati berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, dan Talaga. Beliau bahkan bisa menguasai Sunda Kelapa.